Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengikuti proses pembelajaran mengenai materi yaitu gerak pada benda. Anak-anakku semuanya sudah siap? Anak-anak semuanya, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat toh? Alhamdulillah, semuanya mudah-mudahan sehat semuanya. Oke anak-anakku, pada kesempatan hari ini sebelum kita mempelajari materi mengenai fisika gerak pada benda, anak-anak sudah siap? Ya, silakan buku modulnya, buku lainnya yang berkaitan dengan materi pada pagi hari ini, silakan anak-anak disiapkan. Oke anak-anak, kita akan membicarakan mengenai gerak pada benda. Gerak pada benda, ya, yang jelas suatu benda itu akan mengalami suatu perubahan yang terjadi pada benda itu sendiri. Nah, gerak pada benda itu yang terjadi ada dua, dilihat dari titik acuannya. Gerak itu ada dua, yaitu gerak semu dan gerak nyata. Apabila yang gerak nyata itu apabila anak-anak dilihat dari titik acuannya, misalnya anak-anak berjalan ke sana kemari, terus naik kendaraan. Selanjutnya kendaraan itu dari mulai contohnya gini, anak-anak kalau misalnya berangkat ke sekolah, nah maka anak-anak dari rumah start sampai ke sekolahan, kembali lagi pulang ke rumah, nah itu telah melakukan gerak. Gerak adalah suatu perpindahan ya, benda itu, sehingga benda itu bisa berubah kedudukannya. Dan selanjutnya yang gerak itu yang tadi contoh adalah merupakan gerak nyata yang bisa terjadi. Contohnya anak-anak misalnya tadi anak-anak setelah melakukan naik sepeda motor, naik mungkin sepeda, selanjutnya anak-anak bahkan mungkin naik bis, ya itu setelah anak-anak itu turun, ya terus selanjutnya dari itu anak-anak menuju ke misalnya ke ruang kelas setiap hari kalau mengikuti, ya. Nah itu anak-anak termasuk melakukan gerak yang nyata. Jadi terus selanjutnya bagaimanakah kalau setiap hari kalian berangkat terus menuju ke sekolah, ke madrasah, kembali lagi pulang. Nah, dengan arah gerak yang mungkin jalannya tidak lurus, maka anak-anak telah melakukan suatu lintasan. Nah, jadi melakukan suatu perpindahan. Nah, perpindahan itu, gerak itu nanti dilihat gerak yang nyata itu bisa ditinjau ada dua macam. Yaitu gerak lurus, beraturan, dan gerak lurus berubah beraturan. Sedangkan
gerak lurus. Gerak lurus itu apabila lintasannya itu dilihat secara itu lurus, artinya gerakan tadi anak-anak bisa melihat di bukumu modul ya. Ini perhatikan, di situ ada gambar yang bagian ini ya. Ya, anak-anak ini perhatikan. Misalnya anak-anak gerak pada benda, suatu perubahan tempat kedudukan pada suatu benda itu dari titik keseimbangan awal. Jadi kalau ini adalah gambar perbandingan antara jarak dan perpindahan. Jadi dari titik awal sampai akhir, lintasan yang dilalui adalah berkelok-kelok. Nah, ini menunjukkan bahwa untuk mengetahui perpindahan suatu benda, maka cukup diambil yaitu dari awal sampai akhir, walaupun kedudukan kalian itu misalnya berangkat mengendarai kendaraan, jalannya kadang cepat, kadang lambat, berbelok-belok dan lain sebagainya, maka cukup diambil dari awal sampai akhir, ditarik garis lurus. Ya, kita bicarakan dulu yaitu mengenai gerak lurus. Gerak lurus beraturan, anak-anak bisa kalian pahami, yaitu suatu gerakan yang mempunyai lintasan berupa garis lurus. Nah, menurut bentuk lintasannya. Nah, ini menurut bentuk lintasannya dibedakan menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Ini adalah contoh tanda yang ini sebenarnya putus-putus. Coba saya
antara jarak dan perpindahan. Perubahan tempat kedudukan pada suatu bendera dari titik keseimbangan awal. Perhatikan, anak-anak mencari pada, jadi mengenal kelajuan dan kecepatan. Kelajuan dan kecepatan tersebut merupakan besaran turunan yang dapat diketahui nilainya dengan mencari jarak perpindahan dan selang waktu. Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak dalam waktu tertentu. Jadi yang ditempuh itu jaraknya berapa, panjangnya itu berapa dalam waktu tertentu. Itu untuk mengetahui ya, untuk mengetahui perpindahan suatu benda yang bergerak. Jadi yang garis ini merupakan perpindahan, sedangkan yang putus-putus ini adalah jarak yang ditempuh. Ini bisa kalian lihat ya. Kecepatan merupakan perpindahan yang ditempuh benda tiap satuan waktu. Sedangkan kelajuan jarak yang ditempuh pada benda tiap satuan waktu. Jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Maka bisa Ibu tuliskan secara matematis ya. Perhatikan mengenai perbedaan antara kecepatan dan kelajuan. Ya. Kalau kecepatan perpindahan suatu benda itu dalam ukuran adalah meter. Ya. Dibagi dengan selang waktu yang ditempuh. Kenapa ini sekon? Sekon itu adalah kita menggunakan ukuran detik. Ya. Terus sedangkan kelajuan adalah jarak. Berapa jaraknya, berapa meter dibagi atau ya dibagi dengan selang waktu yang ditempuh. Nah, maka bisa dikatakan digambarkan seperti ini. Nah, digambarkan seperti ini, yaitu ini perbedaan. Jadi anak-anak biar kecepatan suatu benda dengan kelajuan itu jelas berbeda. Kalau perpindahan itu adalah jarak yang dihitung mulai start awal sampai akhir. Sedangkan yang ini makanya dikatakan mengenai perpindahannya kita gariskan dengan garis yang lurus, sedangkan jarak dengan garis yang putus-putus. Bagaimana anak? Ya mudah-mudahan ini mengenai
kecepatan, perbedaan kecepatan dan kelajuan. Nah, selanjutnya dalam gerak lurus dibedakan menjadi dua. Gerak lurus beraturan. Ya, anak-anak bisa kalian lihat pada halaman 4. Nah, gerak lurus beraturan merupakan gerak suatu benda pada lintasan lurus yang terjadi pada setiap selang waktu yang sama, sehingga benda tersebut akan menempuh jarak yang sama. Gerak tersebut dilakukan suatu benda pada lintasan yang lurus dengan kelajuan tetap. Misalnya mengendarai sepeda motor atau anak-anak bersepeda, misalnya yang lurus itu jalan raya mulai dari misalnya anak-anak yang rumahnya dari Gedung Sari ya, menuju ke Sanawiyah, maka merupakan melewati jalan yang lurus dan kecepatannya tetap ya, tidak berubah-ubah. Kalau misalnya pada kendaraan sepeda motor, anak-anak bisa diketahui di situ ada speedometer. Nah, mulai dari awal dari rumah anak-anak mengendarai dengan kecepatan berapa? Apakah 40, apa 60? Itu dalam ukurannya adalah 60 km per jam. Nah, ini. Terus anak-anak bisa melihat yaitu ini. Ya. Oke, kita selanjutnya kita bicara mengenai gerak lurus beraturan. Atau disebut dengan GLB. Jadi pada lintasan yang lurus, GLB bisa digambarkan ya, GLB bisa digambarkan seperti ini ya. Yang pertama adalah gambar mengenai grafik perpindahan dalam spon terhadap waktu. Yang satunya adalah mengenai grafik, yaitu mengenai grafik kecepatan terhadap waktu.
Jadi begini, ini adalah menunjukkan bahwa suatu benda mempunyai kecepatan yang beraturan. Jadi bisa digambarkan kalau jarak yang ditempuh itu dalam kondisi keadaannya lurus dan waktunya itu juga artinya kecepatannya pun itu juga beraturan, maka bisa ditarik lintasannya adalah ditarik dari awal start ini. Jadi walaupun yang ditempuh jaraknya ini, maka bisa diketahui bahwa jarak yang ditempuh itu sekian. Nah, ini digambarkan seperti ini. Jadi kecepatannya adalah konstan, tetap. Ya. Jaraknya juga begitu. Terus selanjutnya ini kecepatan terhadap waktu. Bagaimana kecepatan itu terhadap waktu? Ternyata bisa digambarkan seperti ini. Nah, ini menunjukkan kecepatannya. Kecepatannya juga termasuk konstan. Nah, ini adalah mengenai kaitannya dengan yang disebut dengan gerak lurus beraturan. Nah, gerak lurus beraturan. Kelajuan dan kecepatan hampir sulit dibedakan karena lintasannya yang lurus, menyebabkan jarak dan perpindahan yang ditempuh besarnya sama. Ya, ini kaitannya kecepatan, terus ini kaitannya dengan jarak yang ditempuh. Maka di buku kalian itu mengenai kelajuan dan kecepatan itu sebenarnya hampir sama, jadi sulit untuk membedakan. Benda tersebut akan menempuh jarak yang sama. Gerak tersebut dilakukan suatu benda pada lintasan yang lurus dengan kelajuan tetap. Ini lurus dengan kelajuan tetap. Ini. Maka gambar ini menggambarkan maka antara kelajuan dan kecepatan itu sulit dibedakan karena sama, hampir sama. Maka secara matematis artinya bisa ditarik suatu kesimpulan, yaitu bahwa jarak adalah kecepatan kali waktu. Nih, S adalah jarak, V kecepatan, sedangkan T adalah waktu. Kalau ini meter per sekon. Jarak yang ditempuh diukur dalam meter. Ini mengenai gerak lurus beraturan. Anak-anak bisa mengerjakan ya pada buku modul itu latihan ya mengenai halaman 17 ya. Jadi 17 silakan anak-anak untuk dikerjakan yang latihan itu. Selanjutnya mengenai latihan berikutnya yang berkaitan dengan gerak, silakan anak-anak dikerjakan. Nah, oke, anak-anak bisa mengetahui jadi gerak lurus beraturan itu bisa kamu lakukan sebenarnya setiap hari kehidupan sehari-hari yang ada di lingkungan kita pun juga melakukannya. Jadi apa yang kita tempuh apabila kita dengan kecepatan yang sama, kecepatan konstan tetap, maka anak-anak bisa menggunakan rumus berapa jarak yang ditempuh ketika kita melakukan kecepatan. Misalnya anak-anak di sepeda motor
itu mempunyai kecepatan 60 artinya kecepatan 60 km per jam. Kalau misalnya anak-anak berangkat ke madrasah dari Pace, misalnya naik bis, nah kamu lihat, misalnya anak-anak bisa meniti ketika naik bis dari Pace turun ke madrasah, kira-kira berapa menit, misalnya 10 menit. Oh, berarti bisa mengetahui kecepatannya berapa. Padahal jarak yang ditempuh kalau dari Pace menuju ke madrasah mungkin ada 4 kilo. Nah, itu bisa diterapkan dalam rumus ini. Nah, tetapi ada pula yaitu yang kedua mengenai gerak lurus berubah beraturan. Nah, gerak lurus berubah beraturan ini akan mempengaruhi dari kelajuan atau dari kecepatan. Ya. Oke anak-anak, saya akan menerangkan bagian yang kedua, yaitu gerak lurus berubah beraturan. Oke, kita hapus. Nah, sekarang gerak lurus berubah beraturan. Atau disebut dengan GLBB. Apa toh ini sebenarnya? Gerak lurus berubah beraturan itu apabila kecepatannya, anak-anak mesti tahu biasanya begini. Kalau kalian mengendarai sepeda motor, biasanya dari awal start terus berangkat, ya kita gas, mungkin yang konstan, ya. Nah, setelah itu anak-anak mau ada lampu merah. Nah, makanya dari jauh sudah tahu. Oh, maka kecepatannya anak-anak dikurangi. Nah, dikurangi. Terus nanti semakin kita berangkatnya dari pelan terus menuju cepat. Nah, setelah mau menuju ke lampu merah, anak-anak mengurangi kecepatannya. Nah, semakin dari awal menuju ke tujuan, anak-anak dipercepat. Setelah itu mau menghadapi lampu merah stopan atau mungkin berhenti atau mungkin menikung, nah anak-anak kecepatannya dikurangi. Nah, itu artinya berubah kecepatannya, maka direm lagi, ya. Atau naik sepeda baru setelah digayuh dengan cepat, setelah itu mau belok atau mau merah, maka pelan-pelan. Nah, itu artinya kecepatan itu berubah dari kecepatan yang mungkin konstan, selanjutnya diperlambat, paling pelan-pelan. Itu juga mengendarai sepeda motor atau bahkan itu orang mengendarai mobil, itu pun juga melakukan gerak yang nanti kita bahas, yaitu gerak lurus berubah beraturan. Anak-anak bisa mengetahui mungkin yang berubah beraturan di bukumu, suatu benda yang lintasannya membentuk garis lurus dan mengalami percepatan perubahan disebut dengan GLBB. Percepatan gerak vertikal benda mengalami kecepatan konstan sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Ini kaitannya dengan percepatan gravitasi. Nah, GLBB dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada dua. Dipercepat, yaitu kecepatannya makin lama makin cepat. Misalnya gerak jatuhnya buah kelapa dari pohon. Nah, dipercepat memiliki nilai percepatan positif. Ya, misalnya contoh ini ada spidol jatuh. Nah, itu kan berarti semakin ke bawah semakin cepat.
begitu juga melempar. Nah, itu adalah merupakan juga kaitannya dengan pengaruh gravitasi bumi. Nah, GLBB diperlambat, gerak lurus yang kecepatannya makin lama makin berkurang. Contohnya benda yang dilempar ke atas, itu tadi ya. Saya ulangi lagi. Nih. Ya. Nah, ini merupakan ini GLBB diperlambat. Nah, kalau yang GLBB yang positif, ya, yang dipercepat itu tadi. Misalnya ada sesuatu pohon yang buah yang jatuh dari tempatnya, semakin ke bawah semakin cepat. Tapi kebalikannya yang diperlambat tadi, seperti benda yang saya lempar, ya apa saja yang kita ke atas, ini merupakan GLBB terlambat. Atau contoh yang bisa kalian anak-anak ketahui, nah, yaitu kita menggunakan rumus ini. Kendaraan mobil yang dipercepat, diperlambat, perhatikan anak-anak, ini adalah perubahan kecepatan. Kalau yang ini dipercepat, yang ini diperlambat. Nah, bercepat, diperlambat. Kalau yang hijau itu kenapa dipercepat? Karena dia sudah harus jalan. Kalau tidak jalan maka akan kendaraan-kendaraan yang lainnya ini akan bertatapan, ya, makanya kendaraan mobil itu lajunya cepat. Sedangkan diperlambat karena di sini ada stopan lampu merah, maka kecepatannya adalah diperlambat. Maka dengan perubahan kecepatan itu maka akan berpengaruh, ya, berpengaruh kecepatan, perlambatan, maka bisa diperoleh, ya, diperoleh rumus seperti ini. Nah, A, jadi rumus percepatan
adalah dengan delta V itu adalah F1 dikurangi dengan F0. Nah, maka dengan A, jadi ini rumus mengenai apa, kecepatan meter per sekon kuadrat delta V perubahan kecepatan dalam meter per sekon, delta T perubahan waktu dalam sekon. V1 adalah kecepatan akhir ms. F0 kecepatan awal, yaitu dalam meter per detik. Nah, anak-anak bisa diketahui di dalam buku itu ada. Jadi bagaimana penerapan dari mengenai gerak lurus berubah beraturan. Ini ada beberapa contoh ya. Anak-anak ini bisa ya, contoh penerapan dari rumus ini bisa saya tuliskan di sini. Coba sebelum ada contoh soal, anak-anak perhatikan dulu ya. Jadi dipercepat apabila ini sudah jalan. Ini contoh yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari ya. Maka kalau lampu hijau kendaraan mobil maupun sepeda motor maupun mungkin bersepeda itu di jalan raya itu jelas. Maka secepatnya. Kalau nanti menuju lampu merah atau mungkin di tikungan atau belokan, yang jelas karena ini kita bicara mengenai gerak lurus, maka contoh yang mudah diamati kehidupan sehari-hari di jalan raya ya, diperlambat. Maka percepatan adalah perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktu yang terjadi. Bisa dirumuskan delta V sama dengan V1 dikurangi V0 atau kecepatan akhir dikurangi dengan kecepatan awal. Oke, anak-anak, ini saya hapus. Sekarang contoh dalam penerapan ya. Diperoleh mengenai tabel waktu dan jarak tempuh.
V1 Oke, ternyata diperoleh kilometer per jam ada 20 meter per sekon. VT 0 kilometer per jam 0 meter per sekon. Delta T 5 sekon. A sama dengan delta V dibagi delta T 20 0 dibagi 5 sama dengan 4 meter sekon kuadrat. Ini pada tabel ini menunjukkan bahwa mobil melakukan gerak lurus berubah beraturan, padahal pada detik 0 itu adalah mempunyai kecepatan 20 meter per sekon. Ketika 1 detik itu menempuh 16, 2 detik kemudian kecepatan yang 2 detik 12, 3 8, terus 4 hanya kecepatannya 4 meter per sekon. Berarti semakin ke sini adalah berubah dari cepat menuju ke lambat. Nah, maka akan diperoleh jika ini ya, berdasarkan data ini dapat diketahui besar perlambatan mobil sebesar 4 meter per sekon kuadrat. Jadi perubahan kecepatan dalam setiap sekon jadi perubahan kecepatan dalam setiap sekon diperoleh besar perlambatan mobil sebesar yaitu 4 meter per sekon kuadrat. Ya. Demikianlah anak-anak mengenai penjelasan mengenai gerak lurus berubah beraturan dan gerak lurus berubah
gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Mudah-mudahan apa yang Ibu terangkan mudah-mudahan menjadikan kamu menjadi lebih jelas. Saya kira cukup di sini untuk penyampaian materi mengenai gerak lurus. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengerjakan dengan baik dan selamat mengerjakan pada latihan di buku modul kamu semuanya. Saya kira selamat mengerjakan, salam sehat, salam kalian harus semangat untuk belajar walaupun masa saat ini kalian belajar di rumah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.